Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasih di Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kita kembali untuk datang beribadah kepadanya. Minggu ini adalah kita memperingati Advent yang keempat, yang artinya minggu depan tanggal 25 persis hari Minggu kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mempersiapkan diri kita ambil saat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saya ajak kita bersama-sama memuji satu pujian, dengar malaikat menyanyi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian hari ini Minggu Advent yang keempat. Kita akan bersama-sama memulainya dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih karunia tidak pernah berubah, setianya sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia
surgawi kita menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat saya persilakan kembali. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki Advent yang keempat ini, dan kiranya Tuhan selalu memimpin kita sampai minggu depan. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus seperti zaman saat orang-orang besar mendapatkan juru selamat. Dan biarlah kita yang hidup di zaman ini, kita rindu Tuhan Yesus sekali lagi lahir di dalam hati kita. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memimpin hamba-Nya. Pagi hari ini Pendeta Setiawan ini akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tema pada pagi hari ini adalah rancangan manusia dan rencana Allah. Mazmur nomor yang ke-37 ayat yang ke-3 dan ke-4. Saya bacakan di sini, dan firman Tuhan ini adalah penuntun bagi kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini adalah firman Tuhan untuk penuntun bagi kita di ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa ini dengan satu pujian. Kita menantikan. Waktu kecil kita merindukan Bapa, Maria yang indah dan merawat, namun tak usah seorang bayilah lahir, bawa keselamatan umat manusia. Karena
Terima kasih Allah Bapa, yang karena kasih setiamu dan karena kebaikanmu, Engkau rela mengutus anak untuk datang ke dalam dunia ini. 2000 tahun yang lalu, bangsa Israel begitu merindukan kehadiran Juru Selamat, begitu merindukan janji yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Tapi Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah melupakan janjimu. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Dan akhirnya Engkau mengutus anak-Mu datang ke dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini, selama bertahun-tahun kami merayakan Natal seperti anak-anak sekolah minggu yang hanya merindukan sebuah kado. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak tahu ada kasih Allah yang lebih dan jauh lebih indah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Awal daripada kasih-Mu, Engkau sudah mengutus anak-Mu ke dunia ini ya Tuhan, dan berakhir di Bukit Kalvari. Itu adalah janji-Mu. Itu adalah pengharapan yang paling besar, hadiah yang paling besar di hari Natal ini ya Tuhan, yang sering kali kami lupakan ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, untuk sekian kalinya kami memperingati dan merayakan Natal ini. Biarlah sekali lagi Engkau perbarui hati kami ya Tuhan. Sekali lagi biarlah kami dengan rendah hati mengundang kehadiran Engkau dan kelahiran Engkau dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kami mengerti satu juga ya Tuhan, hadiah terbesar yang Kau sediakan kepada kami adalah Juru Selamat yang akan membawa kehidupan kekal untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Dia akan selalu menuntun kita. Pada saat kita bermasalah, yakinlah Tuhan berjalan bersama kita. Bapa yang kekal. Holy
kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Umat, saya persilakan. Kita akan melanjutkan dengan bacaan pertanggapan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama dan yang sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca secara pertanggapan. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat ke-7 kita baca bersama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian bacaan pertanggapan. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Bapak Pendeta Saudara ini. Kita akan menyaksikan sebuah gerak.
Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya. Maria pun pergi ke Betlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yesus tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap buat mereka. Permisi, apakah kamarnya masih kosong? Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Permisi, apakah kamu belum menginap? Permisi, apakah kamu belum menginap lagi? Maafkan aku Maria, hanya aku bisa. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam karutan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah mereka. Ya, terima kasih untuk anak-anak remaja. Ini adalah gambaran kira-kira begitulah pada saat Kristus lahir ke dalam bumi. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan diri kita dengan sebuah pujian seperti rusa. Ya kan, jiwa kita begitu rindu dengan kehadiran Tuhan dan firman Tuhan, seperti rusa merindu. Seperti rusa rindu
Mari kita berdoa. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Dan di dunia ini banyak hal yang coba untuk menyatakan diri. Begitu menarik, begitu hebat, begitu dahsyat untuk bersaing dengan Engkau. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu sudah mengambil sebuah keputusan bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Tidak ada yang melebihi Engkau. Jadi Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu sekali lagi dicurahkan di tempat ini atas setiap umat-Mu yang sudah menyatakan hidupnya di bawah kaki-Mu dan menjunjung Engkau tinggi segalanya bagi hidup kami. Tolong hamba-Mu yang terbatas ketika menyampaikan firman. Tolong umat-Mu yang terbatas ketika mendengar firman. Namun Roh-Mu yang kudus melampaui semua batas-batas itu dan membawa kami semua menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang lahir dan mati bangkit bagi kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya terakhir itu hadir di tempat ini ketika gereja diresmikan. Banyak yang hadir. Dan setelah itu dari informasi gembala di sini 5 bulan terus ibadah dan kegiatan gereja bisa dijalankan. Lalu pandemi datang, 2 tahunan kita tidak lagi berkumpul seperti ini. Dan hari ini kalau kita bisa berkumpul dan saya pribadi bisa bergabung melayani dan beribadah, sungguh luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Mari kita sungguh-sungguh berfokus pada Dia yang hadir dalam sejarah yang dahsyat dan hari ini akan berbicara melalui firman-Nya. Mari kita membuka firman dari Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Kalau saya bacakan semuanya ayat 1 sampai 7, maka kita hari ini sudah dengar 3 kali. Ya, nah saya tidak bacakan semuanya karena Bapak Ibu pasti sudah cukup memahaminya. Ayat 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lalu ayat ke-7, saya lompat ke-7. Karena di dalam pendaftaran itu ada Maria, Yusuf juga ikut mendaftar ke Bethlehem, tempat asal mereka. Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Allah. Diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi berjuang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, saya kira bagian ayat 7 ini ada hubungannya jelas dengan ayat 1
Ayat 1 dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, ya, menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Maka Maria dan Yusuf mendaftar ke Bethlehem karena itu desa leluhurnya Daud dan mereka keturunan, jadi harus ke sana. Kita tadi melihat ya, itu teman-teman kita, adik-adik kita waktu mendaftar sensus ke Bethlehem lah, katakan demikian, banyak barang dibawa ya. Kemudian berputar sekali, 2 kali, saya kira mau sampai 7. Kalau 7 kita ambil semua saudara. Karena contoh Alkitab itu Yeriko 7 kali diputerin ya. Saudara, kenyataannya memang saya kira nggak jauh dari itu. Dari Nazaret, katakan Nazaret, sampai ke Bethlehem. Kalau ini hari, dengan kemajuan teknologi yang ada dan yang sudah pernah turun ke sana tahu, itu kira-kira 2 jam 30 menit Bapak Ibu. Ya. Dengan kendaraan. Namun 2000 tahun yang lalu, saudara sekalian, nggak mungkin cuma 2 jam. Perjalanan itu naik. Perjalanan itu ditempuh dengan kendaraan sederhana dan jalan kaki. Kemungkinan besar Maria dan Yusuf memakai keledai yang standar bawah karena mereka orang sederhana. Dan perjalanan darat perlu istirahat, menghindari malam hari karena ada bahaya-bahaya tertentu. Nah, saudara sekalian, itu 7 hari mungkin baru sampai. Kenapa 7 hari? Ya bayangin aja, orang hamil tua naik keledai, jalannya naik, disuruh cepat-cepat brojol dari Bapak Ibu. Pasti speednya itu ada, konstan, aman, sampai di Bethlehem betul lahir hari itu. Ya saudara lihat, itu diperkirakan 7 hari perjalanan, mungkin bisa sampai sana. Dan ketika mereka berjalan susah payah seperti itu, saya kira Maria dan Yusuf juga sama seperti kita, kurang lebih mirip-mirip ya. Mereka bertanya-tanya, Tuhan, kok ada sensus-sensusan kayak gini ya? Kok Agustus itu, Kaisar Agustus pintar-pintarnya bikin program kayak gini? Ini orang lagi hamil tua harus pulang kampung sampai seperti ini. Dan beneran ayat 7 mengatakan tidak ada tempat bagi mereka. Apa nggak jengkel Bapak Ibu? Tadi pemain sandiwaranya, saya sedikit banyak coba perhatikan cara ngomongnya, agak beda dengan kebaktian 1. Jangan Bapak Ibu berpikir mereka lupa teksnya, enggak, bukan itu. Saya berpikirnya adalah mereka sudah dengerin khotbah saya yang pertama, jadi penghayatannya beda. Agak jengkel yang bagian kedua ngomongnya. Ada tempat nggak? Yang beneran gitu nggak saudara? Mohon nggak? Mohon dan panik. Ini istri saya ini lagi hamil mau melahirkan ini. Please. Panik dan seperti itu. Tapi tadi enggak. Ada tempat nggak? Kosong nggak? Kenapa? Udah jengkel. Ekspresi jengkelnya muncul. Dan saya kira itu juga unsur yang muncul pada diri Yusuf dan Maria. Sudah 7 hari jalan, kenapa jadi begini? Sampai di Bethlehem nggak ada nampung. Sedih, kecewa, marah, jengkel. Ini kesalahan siapa? Kan kita bisa melahirkan baik-baik di sana, di Roma, di Nazaret. Aman, tidak ada risiko nyawa pun tidak ada. Ini gara-gara Kaisar Agustus, Kirenius, wali negerinya, lalu kemudian Kaisarnya Agustus. Ini dia. Coba nggak usah pakai sensus-sensusan. Saudara, mungkin Bapak Ibu kita sering melewatkan, semoga tidak,
pasal 2 ayat 1 dimulai dengan pada waktu itu Kaisar Agustus ya mengeluarkan perintah. Nah dulu waktu saya masih seusia mereka juga itu ketika main drama, saudara, sampai di bagian itu saya suka berpikir gini, Kaisar Juli atau September ada nggak? Kaisar Agustus ada, Kaisar September ada. Jadi itu nggak efek, saudara, nggak efek, nggak menambah pemahaman dan berkat apa yang saya terima dari bagian firman ini. Natal ya begitu. Namun Bapak Ibu, ketika kita kembali menggali bagian ini, wah di situ kita melihat apa? Melihat tema yang ditetapkan oleh gereja ini melalui hamba Tuhan mungkin itu bagus sekali. Siapa itunya? Rancangan manusia dan rencana Allah. Rancangan manusia boleh dikali juga adanya versus rencana Allah. Kita melihat itu dengan sangat jelas. Nah saudara sekalian, mari kita harus buka lembaran sejarah. Saya berpikir Bapak Ibu sudah memahami sejarah kerajaan Romawi. Mungkin malah lebih paham kerajaan Romawi daripada kerajaan-kerajaan suku, kerajaan Jawa, Majapahit gitu ya. Mungkin Romawi malah lebih paham. Namun izinkan saya untuk menyinggung sekali lagi. Siapa ini Kaisar Agustus ini? Apa hubungannya dengan rencana Allah? Nah saudara, Kaisar Agustus adalah Kaisar Romawi tentunya. Kerajaan yang menjadi superpower dan menguasai dunia, hampir seluruh dunia. Maka dia katakan sensusnya seluruh dunia. Ya. Dan Kaisar Roma atau pimpinan-pimpinan Roma yang awal-awal itu kita tahu yang terkenal cuma dua dari awal, Julius Caesar dan Jenderal Pompei. Mungkin sudah ada banyak baca atau dengar filmnya. Lihat, mereka terus berebut dan akhirnya Julius Caesar menang. Julius Caesar menang dibantu oleh seorang temannya yaitu Jenderal Antonius. Maka Pompei kalah, Julius Caesar jadi kaisar. Namun malangnya Julius Caesar terbunuh. Antonius, bukan Agustinus. Antonius menggantikan menjadi kaisar. Tapi dalam perjalanannya saudara sekalian tidak lama setelah dia menjadi kaisar, kok muncul ketemu surat wasiat dari Julius Caesar yang tertulis di sana bahwa ditunjuk anak angkat dari Julius Caesar sebab beliau tidak punya anak. Anak angkatnya yang bernama Octavianus untuk meneruskan tahta. Wah, Octavianus berbekal surat ini menggalang kekuatan, menggulingkan Antonius. Antonius merasa ini sangat bahaya dan minta bantuan. Mesir membantu. Lalu muncullah Cleopatra berdua dengan Antonius melawan Octavianus. Kekuatan Octavianus begitu kuat dan akhirnya mereka digulingkan dan akhirnya Octavianus menjadi kaisar. Saya kira Bapak Ibu kita disegarkan kembali kisah sejarah Romawi. Namun apa hubungannya ini dengan Agustus ini? Nah ini Octavianus ini saudara. Octavianus karena dia berhasil, maka kemudian dia mengamankan negaranya, kerajaan-kerajaan yang di bawah dia, jajahan-jajahannya semua. Dia menetapkan satu program namanya Pax Romana. Pax Romana atau Peace of Roman, damai untuk seluruh Romawi. Di daerah-daerah rakyatnya semua fasilitas dibangun, didukung ya. Kemudian keamanan dijaga, pemberontakan diselesaikan, dihabisi semua. Lalu kemudian koruptor-koruptor dibunuh semua. Jalan-jalan dibangun sehingga Roma, kota Roma bisa langsung tembus, langsung jalannya kemana-mana. Muncullah hari itu yang dikatakan banyak jalan
menuju ke Roma. Nah saudara sekalian, karena keberhasilan dari Octavianus, rakyat memuja-muja dia. Senator juga menetapkan dia dengan satu pernyataan begini. Ini Octavianus orang macam begini, hebat, prestasinya dahsyat. 100 tahunan kita perang internal dan dengan orang musuh-musuh. Sekarang bisa tenang dan dibangun dengan luar biasa oleh Octavianus. Ini Octavianus pasti bukan manusia. Ini pasti bukan manusia. Ini orang sakti, ini keturunan dewa, bahkan ini dewa yang menjadi manusia. Maka hari itu banyak misbah-misbah dibangun untuk memuja-muja Octavianus, yang oleh senator Romawi diberikan gelar Agustus. Kenapa Agustus? Karena mereka menyembah banyak dewa dan ada satu dewa namanya Agustus. Dahsyat. Ini dia, Octavianus adalah Agustus. Wah, banyak orang memuja-muja menyembah. Bahkan Asia Kecil, Yunani menyembah Agustus. Persis tanggal lahirnya di bulan September dijadikan tahun barunya bagi kerajaan Yunani. Sampai begitu. Nah saudara, untuk mengamankan negaranya, untuk mendukung program Pax Romana, yang sebetulnya kedamaian itu dibangun di atas perang, pembasmian manusia, pembunuhan, berdarah-darah, semua itu dengan kekerasan. Semua ini kan perlu biaya. Perlu biaya yang besar. Dari mana biayanya? Maka Kaisar Agustus mengambil semua dana dari rakyatnya dan jajahannya, tidak peduli mereka siapapun, harus bayar pajak. Untuk memastikan mereka bayar pajak dan bisa mengontrol mereka, bahkan menindak, menghukum mereka tidak bayar pajak, perlu pencatatan. Maka ditetapkan sensus yang pertama di seluruh dunia oleh Agustus. Ini planning manusia, ini rencana manusia, rancangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini kita melihat Lukas mengambil permulaan kelahiran Kristus justru dengan mengangkat satu tokoh yang namanya Agustus, yang pada hari itu berkuasa luar biasa, disembah-sembah dan bergelar sebagai Raja Damai atas Pax Romana, menjadi penyelamat bangsa-bangsa. Wah, sampai begitu luar biasa itu. Saat seperti itu Allah bekerja. Lukas mencatat, saat seperti itu Allah menyatakan, siapa sesungguhnya juru selamat sesungguhnya, siapa yang sejati juru selamat itu, siapa Raja Damai sesungguhnya, siapa yang harus disembah oleh manusia seluruh dunia. Kalau Agustus disembah oleh bangsa-bangsa, maka juru selamat yang sejati disembah oleh malaikat dan seluruh umat manusia. Kalau Agustus hanya memberikan damai sejahtera dibangun di atas peperangan, maka juru selamat sejati Raja Damai yang mencurahkan darahnya yang kudus, mengampuni dosa, mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Ini saudara. Maka Lukas mengatakan Agustus bolehlah disebut sebagai juru selamat menurut mereka. Tapi yang sejatinya adalah bayi yang lahir. Yang lahir melalui sepasang suami istri yang bergumul luar biasa, Yusuf dan Maria, yang berjalan jauh dari Nazaret sampai Bethlehem, yang ditolak, rumah penginapan tidak ada yang mau terima dia, yang bergumul luar biasa, sama seperti saudara dengan saya bisa mengatakan, lah saya ini sudah taat sama Tuhan, saya sudah declare mengatakan aku adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu atas aku. Kok jadinya begini ya? Ikut Tuhan kok jadinya begini? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak mungkin di antara orang Kristen, orang percaya, saya dan saudara di dalamnya, yang juga bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan kok ini terjadi? Kenapa kuasa sepertinya jauh? Kenapa yang tidak saya inginkan justru terjadi?
Kenapa rancangan manusia justru membuat saya jadi begini? Ini gara-gara dia, gara-gara dia. Kenapa Tuhan? Saya sudah taat dan setia kepada Engkau. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pada saat ini kita harus melihat apa yang diproklamkan, diwartakan oleh para malaikat. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Itulah juru selamat itu yang sesungguhnya. Natal artinya adalah kebergantungan kita bukan lagi kepada Kaisar Agustus, rencana manusia, kekuatan manusia, siapapun dia. Bukan. Natal adalah bergantung kembali dan berharap hanya kepada Sang Raja damai, Yesus Kristus, juru selamat manusia yang hari ini lahir. Nah, saudara, kita diajak dan kita ditantang. Ini ada rancangan manusia. Ini ada rencana Allah yang indah itu. Saudara, dan saya akan pilih yang mana? Berita firman Tuhan hari ini meminta kita untuk mengambil keputusan. Rancangan manusia dan rancangan saya juga di dalamnya, atau rencana Allah yang saya ikuti. Yang mana, saudara? Yusuf dan Maria sudah menjawab, Tuhan, akulah hamba. Aku mau taat, jadilah menurut rencanamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah di atas segala-galanya. Sejarah ini adalah kisah tentang Dia. History, sejarah adalah His story, kisah tentang Allah itu sendiri. Jadi kita takut apa? Kita khawatir apa? Di dalam perjalanan sejarah itu, saudara sekalian, ada Allah yang sedang berkisah, yang sedang mengisahkan diri, dan ingin kita masuk di dalamnya, menyadari kita di dalamnya, ikuti rancangannya, maka histori kita akan berubah, berbeda. Saudara, di dalam pepatah Tionghoa ada satu ungkapan mengatakan bahwa setiap rumah tangga, setiap rumah mempunyai sebuah kitab yang sulit dibaca. Cia-cia yoban, nani yang kecil. Setiap rumah tangga punya satu jilid kitab yang sulit dibaca. Mau melukiskan perjalanan kita hari ini sebetulnya seperti sejarah yang tercatat dalam kitab. Di dalamnya penuh dengan cerita-cerita yang sulit dibaca. Banyak kesulitan, pergumulan, masalah-masalah. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sampai bab berapa? Di dalam kitab itu bab berapa? Sulit di sana, banyak air mata, tetesan air mata, pergumulan, kekelaman semua yang buat kita mungkin, aduh Tuhan, habis saya, nggak mungkin bisa melangkah lagi. Sulit dibaca. Tapi saudara ketahuilah, malaikat sudah mengatakan, hari ini lahir juru selamat. Oke, memang dunia ini bisa punya banyak rancangan, banyak jalan. Yang kadang-kadang rancangan mereka itu dan rancangan orang lain membuat rancangan saya kacau balau, bikin saya susah. Tapi ingat, kita masih punya juru selamat yang melampaui Kaisar Agustus sekalipun. Kerajaannya tidak pernah dimakan oleh waktu. Di mana Kaisar Agustus sekarang? Kristus berjaya sampai kekal. Percayalah, percayakan semua rancangan kita, kehidupan kita kepada juru selamat ini. Saudara, ada satu kesaksian dari seorang pemuda lahir di Shanghai,
Tiongkok RRC ya, tahun 1901. Jadi sudah lama sekali. Saya ingat sekali lahirnya, karena nenek saya lahirnya 1901 juga. Jadi dia lahir dari keluarga yang sederhana, ya, keluarga yang sangat sederhana. 7 bersaudara. Ketika adik-adiknya lahir, 3 itu meninggal dunia. Jadi dia melihat langsung ada yang lahir meninggal, ada yang sedang bertumbuh, baru umur masih kecil meninggal. 3 saudara meninggal karena memang mereka hidup sangat sulit. Dia usia 12 tahun hari itu, papanya meninggal karena sakit parah. Jadi dia dengan mama dan 4 saudara harus hidup dalam segala kekurangan dan penderitaan pada masa itu yang gak gampang. Tiap hari makan sederhana sekali, bubur. Dan buburnya dia bubur cair, bukan makan bubur, minum bubur sebetulnya. Karena airnya lebih banyak daripada nasi atau beras ya. Ada beda sama kita hari ini. Kita makan bubur bisa pilih toppingnya, toppingnya apapun juga boleh. Jadi bukan makan bubur, makan toppingnya yang banyak-banyak. Itu minum bubur saudara. Dan jelas enggaknya anak-anak sebelum berangkat sekolah mereka sering nangis. Kenapa? Makan itu, minum itu, kemudian suruh berangkat masih lapar, masih lapar. Mamanya bukannya nggak mau kasih lagi, nggak ada lagi. Anak ini usia sekolah, sang anak sulung ini pemuda tadi, dia juga minta. Mamanya katakan, ikat pinggangmu, erat-erat, hapus air matamu, pergi sekolah. Dia sebagai sulung harus tegar, hidup seperti itu. Saudara sekalian, kesusahannya ini babak sulit perjalanan hidupnya yang sulit dibaca. Sampai ke bab berapa itu ada perubahan. Usia 18 tahun dia belajar bahasa Inggris dan dia menguasai dengan baik. Ada kantor pos di kota Shanghai mau pakai dia sebagai penerjemah. Wah, dari bahasa Mandarin terjemahin ke Inggris, dia betul-betul orang yang dipakai. Dia banyak dapat penghasilan. Dia mulai berubah menjadi orang yang berhasil. Bab-bab kehidupannya dalam buku itu sudah semakin bagus secara mencapai demikian. Dalam keadaan seperti itu, dia ikut kakaknya. Ditantang mau terima percaya Tuhan Yesus, juru selamat. Dia mau, dia percaya Yesus, bahkan dia membawa mamanya dan saudara-saudaranya percaya Tuhan Yesus, neneknya juga dibawa. Lembar perjalanan sejarah hidupnya lebih cerah lagi, saudara. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan satu ibadah, di mana pengkhotbah menantang siapa yang menyerahkan diri sebagai kepada juru selamat, menyerahkan diri sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan. Wah, dia bergetar luar biasa. Dia akhirnya menjawab, saya memilih rencana Tuhan yang ini. Pulang ke rumah, dia mesti diskusikan dengan mamanya yang sudah tua. Dia katakan kepada mamanya, "Mah, saya mau belajar Alkitab, saya mau menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan full timer, dan saya meninggalkan pekerjaan saya di kantor pos. Boleh nggak, Ma?" Mamanya nggak jawab. Kejar lagi, "Ma, saya mau begini, boleh nggak, Ma?" Mamanya nggak jawab. Tanya lagi, "Boleh nggak, Ma?" Ditinggal sama mamanya masuk kamar. Dia kejar mamanya, berlutut di depan mamanya, dan bilang, "Ma, boleh nggak, Ma?" Kali ini mamanya memandang dia, meneteskan air mata dan mengatakan, "Pergilah." Tapi mulai hari ini Mama kembali menjahit baju, mencuci baju untuk
adik-adikmu semua. Mama yang sudah renta mengatakan demikian. Wah, nangis dia saudara sekali, sedih sekali. Dia harus memilih rancangan manusia yang sudah dibangunnya di dalam lembaran kehidupannya, yang sekarang sudah bagus, atau rancangan Tuhan yang dia belum tahu juga ke depan mau apa. Dia harus memilih. Saudara, akhirnya dia memutuskan juru selamat itu sudah memberikan segala-galanya, habis-habisan untuk hidup saya. Saya pilih Tuhan. Dia memilih sekolah teologi, dan ternyata Tuhan memelihara mama dan saudara-saudaranya. Dia terus belajar dan dia lulus jadi hamba Tuhan. Dia mempunyai tim pelayanan di Tiongkok, berkeliling di seluruh Tiongkok. Banyak orang, ratusan ribu orang percaya karena pemberitaan firman yang dia sampaikan. Lalu dia datang ke Asia Tenggara, sampai di Indonesia, saudara sekalian, Bandung tempat pertama. Lalu pindah Malang, kota Malang. Dia membangun satu jemaat kecil. Dia memulai suatu sekolah Alkitab kecil. Muridnya nggak sampai 5 jari ini terhitung, ya. Cuman segini muridnya. Dia setia mengerjakannya, rencana Tuhan itu. Dan akhirnya Bapak Ibu kenal ada suatu gereja denominasi yang cukup besar di Indonesia, Kalam Kudus. Bapak Ibu juga tahu ada satu sekolah tinggi teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Sama, itu adalah beliau yang memulainya semua dari nol. Siapa pemuda itu? Andrew Chi, Pendeta Andrew Chi atau Chi Zhiwen-mus. Dia tak pernah mimpi kalau jalan dia berubah dari rancangan manusia dan kemuliaannya menuju ke rencana Tuhan dan kemuliaannya yang tidak bisa dilukiskan. Dia tidak pernah bermimpi kalau pilihan dia itu membuat banyak orang diberkati. Banyak STT di Jakarta muncul karena SD melihat dia mulai dari nol di Malang. Banyak hamba Tuhan yang muncul karena beliau memulainya dari yang kecil. Dan hari ini kalau saya berdiri di sini dan menyampaikan firman Tuhan, karena saya mendapat kesempatan belajar di sekolah teologi yang beliau bangun itu. Dan atas anugerah Tuhan, hari ini saya sudah bisa bersama dengan Tuhan dan saudara semua melayani bersama. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah di tempat mati ini, damai sejahtera bagi kita yang di bumi. Hari ini saudara sekalian, pertanyaannya kembali. Ada rancangan manusia, ada rencana Allah. Mau pilih yang mana? Mari belajar dari Maria dan Yusuf yang memilih taat rencana Allah. Walaupun mereka tidak tahu, walaupun sepanjang hidup mereka bergumul, walaupun Maria pun sampai dipakai kayu salib Kristus masih bergumul, nggak tahu kok bisa begitu. Namun hari ini saudara dan saya, kita berkumpul gereja Tuhan, umat Kristen, orang yang diselamatkan karena juru selamat itu sudah datang. Kristus Yesus sudah lahir. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu yang juga penuh dengan pergumulan. Dan
pergumulan bagaimana kami harus mengikuti rancangan-rancangan kami sendiri, rancangan-rancangan manusia, rancangan-rancangan yang masyarakat dan dunia ini adakan. Ataukah kami melihat lebih dalam lagi, di balik semua itu ada rencana Allah yang indah pada waktunya. Ajar kami ya Tuhan untuk mengikuti rencana. Ajar kami Tuhan, berikan hikmat kekuatan pada kami untuk seperti Yusuf dan Maria. Di dalam ketidakpahaman kami belajar menaruh iman kami di bawah kaki Kristus dan memegang Kristus juru selamat kami, karena Tuhan sudah mengulurkan tangan dan memeluk kami. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Berkatilah kami, izinkan kami semakin berjalan, semakin melihat rencana Allah yang indah itu disingkapkan satu persatu, membuat kami semakin yakin, teguh, dan mengasihi Engkau. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan umat-Mu GKI Philadelphia dalam tangan-Mu. Tuhan mengetahui kesulitan dan pergumulan yang ada di sini. Tuhan, kami serahkan majelis jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Semua kerinduan dan pergumulannya kami serahkan hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan para penatua dan diaken, aktivis dan seluruh jemaat, agar kami di dalam masa-masa Advent bahkan Natal nanti kami mendapatkan pembaharuan dari Tuhan. Kami berjumpa dengan Kristus yang lahir dan hidup kami tidak lagi sama, karena kami tidak hanya melakukan ritual dan acara, tapi kami berjumpa dan menerima Kristus itu kembali bekerja seutuhnya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk mereka yang sakit, yang lemah tubuh, yang bergumul masalah demi masalah, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, pekerjaan, masa depan, keturunan, begitu banyak masalah yang membuat kami bisa khawatir dan takut. Bapa, biarlah pengumuman dari malaikat kepada para gembala, jangan takut, membuat kami tenang dan damai sejahtera itu melingkupi kami di tengah semua pergumulan kami. Dan ketika malaikat mengatakan juru selamat itu sudah datang, sudah lahir, maka itu lahirnya di tengah hidup dan hati kami yang sedang di dalam pergumulan demi pergumulan. Dan Tuhan, tolong kami untuk setia memandang pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kami, menyembuhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami, menyelesaikan masalah demi masalah dengan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan juga Indonesia, negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sanggup menyelesaikan masalah demi masalah yang ada. Untuk COVID, Tuhan bilang pemerintah dan bangsa ini bisa tuntas menghadapinya, menyelesaikannya. Untuk gejolak-gejolak politik yang sudah mulai terasa menjelang pemilihan pemimpin-pemimpin, Tuhan kiranya juga campur tangan di dalamnya, memilih pemimpin yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan, bencana alam yang ada di sekitar kami, yang terjadi di Jawa Barat, banyak korban yang terjadi, mohon Tuhan juga berbelas kasihan, menolong, memulihkan mereka, dan Tuhan melindungi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Suryawan
Ya, kita berterima kasih kepada tim dekor dan juga tim kostum ya. Seperti kita lihat pada minggu Advent yang keempat ini, kita memakai tema Jawa gitu ya. Saya juga merasa, setengah abad umur saya ya, baru kali ini saya pakai seperti ini. Terima kasih untuk tim dekor dan tim kostum. Nanti teman-teman dari ABG anak perantauan gitu ya juga akan menyampaikan vokal grup ya yang berbahasa Jawa gitu ya. Nanti tolong juga diterjemahkan sedikit ya inti dari lagunya itu. Ya, sedikit berita ibadah Natal yaitu perayaan secara umum itu di tanggal 24 Desember pukul 18.05. Terus selanjutnya kebaktian Natal umum juga akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 9.30. Dan untuk acara tukar kado di hari minggunya tanggal 25 Desember itu akan diadakan setelah ibadah Natal dan akan atau boleh mendaftarkan diri untuk rekan-rekan atau anak-anak juga boleh ikut yang mau ikut dalam acara tukar kado ini dengan nilai kado itu sebesar 30.000 dan juga bisa mendaftarkan kepada saudara Johan ya. Ini acara tidak wajib ya, tapi panitia mengundang untuk seluruh jemaat kalau berkenan bisa ambil untuk menjadi partisipan dalam acara. Oke, saatnya kita akan mendengarkan vokal grup dari ABG, bukan anak-anak lagi ya. Aku belum bocah ini ABG-nya. Jadi teman-teman kita dari Jawa.
kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan dari anak rantauan. Pujian yang sangat indah sekali. Ya, meskipun saya nggak ngerti ya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita sudah memasuki akhir dari ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur nomor yang ke-28 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria bagiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berdoa. Sekali lagi kami menghampiri kepada Engkau ya Tuhan. Tidak bisa kami pungkiri akan besar kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami melihat Engkau baik, Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan. Hari lepas hari kami tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah semua rencana yang telah kami susun di dalam kitab kehidupan kami ya Tuhan, boleh kami padukan dengan rencana kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh memilih sesuai dengan rencana-Mu yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kehidupan kami, pekerjaan kami, Tuhan kiranya selalu menolong kami. Bila di dalam menemukan kesulitan, biarlah Tuhan Engkau boleh membuka jalan, Engkau boleh memberikan jalan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau juga berbelas kasihan, Engkau juga boleh menunjukkan jalan yang terbaik buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik yang ada pada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ajari kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, memberi dengan sukacita ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan untuk majelis yang akan mengelola keuangan ini. Tuhan kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka sesuai dengan rencana daripada Engkau ya Tuhan. Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kalau persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan mengiringi persembahan pada pagi ini dengan satu buah pujian, Betapa Aku Bersyukur. Semua yang Kau berikan,
kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Katakan seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Allah, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihi hidup, seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Allah. Sedang berbayar demikian tak berhenti lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, pertolongan pimpinan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ya, saya harapkan jemaat untuk bisa tahan sebentar ya, jangan membuatkan diri. Ya, terima kasih ini karena darurat. Mohon agak tenang. Kita perlu tolong Pak Ji kayaknya. Pak Ji butuh ambulans. Ini nanti Pak Ji tolong Pak Surya ini tolong doakan dulu. Pak Ji butuh ambulans hari ini. Nah, karena ada yang mau dibawa ke rumah sakit. Coba teman-teman di belakang bagaimana? Bisa mendukung? Ya, kalau mendukung tolong doakan dan Pak Surya ini maju ke depan. Nah, doakan, bantu doakan buat Pak Ji. Kita tidak tahu apa yang ada pada Pak Ji. Oh, kayaknya yang muncul rasanya ya. Tapi rambutnya yang bahagia. bisa mengingat dan merayakan ulang tahun dari gembala dan ibu gembala gereja kita ya. Kita bersyukur ya. Ya. Ibu Lydia ulang tahun, suaminya juga diulang tahunkan. Ya. Karena dua menjadi satu, saudara Bapak Ibu ya, tidak terpisahkan lagi ya. Mari Bapak Ibu kita panggil berdiri, kita berdoa untuk khususnya Semu Lydia yang ulang tahun pada hari ini, persis hari ini loh. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Gereja GKI Philadelphia adalah satu keluarga yang indah. Tidak lagi menjadi satu bentuk organisasi yang tidak ada sentuhan-sentuhan kasih dan dinamika kasih itu. Namun kami sudah melangkah untuk menjadi gereja yang kekeluargaan, yang di dalamnya Kristus lahir, Kristus bertahta di dalamnya, kasih-Nya melimpah dan memberkati kami. Dan kami pun saat ini bersyukur sekali lagi pada tahun ini, bulan ini, tanggal ini, maka hamba Tuhan di gereja kami, Ibu Gembala kami, Semu Lydia berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dan biarlah Ibu Lydia semua mendapat kasih karunia Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana, sukacita. Dan Tuhan bimbing anak-Mu ini bersama dengan Museji. Mereka berdua menggembalakan, melayani, membimbing umat Tuhan gembala di domba-domba yang dipercayakan Tuhan di tempat ini. Tuhan, limpahkanlah berkat-berkat rohani, jasmani, dan semua yang mereka butuhkan untuk menggembalakan dan membangun tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu juga dengan sukacita yang melimpah,
ketika satu bagian dari keluarga kami berbahagia, kami semua juga bersuka cita. Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih